Pas dia kayak layaknya cowok mau ngebuka baju, pandangan mataku tiba-tiba kayak pusing terus burem, nggak lama langsung dia berubah wujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi telusur bareng gue Jonaria. Untuk episode kali ini agak sedikit beda nih karena narasumbernya ini adalah seorang wanita pekerja seks komersial. Jadi narasumber kita ini akan menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya pada saat dia melayani seorang tamunya di salah satu hotel di daerah Jakarta. Penasaran dengan kisah lengkapnya bakal seperti apa? Tapi sebelum kita masuk ke cerita, buat kalian yang mau jadi narasumber telusur, yang punya kejadian mistis seputar profesi, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Telusur. Dan tanpa lama-lama lagi, kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngirimin cerita melalui DM Instagram ke gue langsung ya Mbak ya. Dan katanya Mbak Mawar ini punya cerita mengenai profesinya pada beberapa tahun lalu ya Mbak ya. Iya, betul. Dan saya baca juga ceritanya tuh memang menarik juga nih untuk kita angkat. Tapi sebelumnya, boleh nggak nih kalau saya dikit nanya sama Mbak Mawar nih? Mbak Mawar ini udah berapa lama ngejalin profesi kayak gini Mbak? Kurang lebih mau nempuh 2 tahun ya, Mas. Mau 2 tahun ya? Iya. Awalnya gimana sih Mbak bisa sampai kerja di profesi yang seperti ini nih Mbak? Mungkin lebih tepatnya itu sakit hati. Karena kan aku udah 2 tahun ini gagal nikah. Aku tuh punya mantan pacar, pacaran 4 tahun, dijanjiin tahun 2021 itu akan nikah, tapi nyatanya enggak, karena itu ketahuan sama aku dia selingkuh sama temen aku sendiri. Stres banget kan, stres, terus terpuruk banget kayak kok nasib gue gini banget kak gitu. Terus sempet juga berpikir buat mengakhiri hidup, karena kan posisi aku kan ngerantau nih ya kan, dari kampung ke Jakarta, terus mungkin kenal pacar, terus bucin, terus ternyata ya gagal, ya sedihnya kayak gimana gitu. Sempet kepikiran juga buat apa bunuh diri, karena punya keluarga di kampung. Aku nih keluarga broken home gitu ya, jadi papa sama mama udah cerai, terus aku juga punya adik yang masih sekolah dan aku tuh harus yang namanya ngebiayain untuk orang rumah buat perekonomian. Jadi di Jakarta juga kan nyari pekerjaan sulit, makin kesini makin sulit, jadi aku tuh mau nggak mau freelance atau ya melakukan seperti itulah. Oh, jadi awalnya alasan Mbak Mawar sampai terjun ke profesi ini karena lebih ke sakit hati ya Mbak ya? Iya, Karena gagal nikah ya Mbak? iya, stres, frustasi, ya gimana ya anak muda gitu kan. Jadi udah bucin, putus cinta, gagal nikah, udah keluar semua ininya. Oke. Dan yang parahnya lagi yang melakukannya ini temennya sendiri ya Mbak ya? Iya, jadi ya aku pikir sahabat baik gitu. Ternyata ya mungkin memang jodohnya mereka kali. Jadi nggak apa-apa, harus ikhlasin aja. Tapi sampai saat ini kalau boleh tahu nih, mantannya masih berhubungan sama temennya atau gimana?
Yang aku terakhir dapat info sih katanya putus ya. Kayak sama hal kayak aku gitu. Ya mungkin namanya laki-laki bahasa kasarnya mau kondo. Waduh, Wah, maaf. Mbak Mawar. Nih, Iya, saya penasaran dengan ceritanya Mbak Mawar nih. Selengkapnya tuh seperti apa sih kejadian mistis yang pernah Mbak Mawar alamin? setahun yang lalu aku pernah ngalamin kejadian mistis. Aku nih sebenarnya ada main lah di aplikasi ya kan untuk kenalan-kenalan gitu sama cowok. Ada nih momen aku kenalan sama cowok, terus kita chatting-chattingan, abis itu ya ngobrol lah. Itu masih di aplikasi. Terus udah ngerasa klop nih dari aplikasi karena kita sama-sama match kan. Langsung tukeran WhatsApp. Abis itu kita lanjut di WhatsApp, ngobrol, chat, nyaman, langsung lah, oke, ya kan. Udah saling nego gitulah. Nah, akhirnya kita janjian, itu sekitar jam 11 malam kak, aku chattingan sama cowok ini. Sebutin gak nih kira-kira namanya panggilannya? Boleh disebutin nama samaran aja ya? Oke, aku panggil aja Mas Romi dah. Nah, aku janjian nih sama Mas Romi jam 11 janjian, terus dia juga kepengen ketemu, akhirnya ya udah booking aja, cari di mana gitu. Akhirnya Mas Romi nyari ya kan, udah dapet, terus udah tinggal beres gitulah. Akhirnya aku disuruh sama Mas Romi, kamu nanti datang aja ke tempat ini, ntar ambil kunci atas nama Mas Romi, terus masuk ke kamar 307. Itu di lantai 3 ternyata kak. Nah akhirnya aku langsung oke, siap mas, aku bilang. Nanti Mawar prepare dulu nih, bilang gitu. Soalnya lumayan kan jarak dari si kos aku ini ke hotel tersebut, ya adalah 15 menitan gitu. Aku prepare cuma sebentar doang kok. Oke siap, nanti ditunggu ya, kata dia gitu. Ya udah nih, udah kelar prepare, aku pesan Gojek dong. Pesan Gojek, aku kabarin dia. Mas, Mawar OTW ya, bilang gitu. Oke, hati-hati. Mas masih agak lama ya, kelar ini dulu sama teman-teman, kata dia gitu kan. Oh ya udah, akhirnya pas udah nyampe nih ke hotel tersebut, aku langsung ke resepsionis, aku bilang, permisi kak, aku mau ambil kunci dong atas nama Mas Romi, ada nggak ya? Dicek, oh iya ada mbak, katanya. Ini kamarnya silakan. Lantai 3 ya, katanya. Kamar 307. Oh oke, mbak makasih. Nah aku dari situ sempet tuh aku chat dulu Mas Romi. Aku bilang, Mas, Mawar udah sampai ya. Ini lagi mau naik ke lift nih ke lantai 3, kamar 307. Oke, ditunggu. Aku masih sama teman-teman, kata Mas Romi gitu kan. Ya udah, aku naik lift. Terus carilah kamarnya 307 nih. Dapat, baru buka pintu nih. Sebelum buka udah ada feeling tuh di situ. Kayak kok hawanya aneh ya. Pas buka pintu, itu kan dalam keadaan kondisi masih gelap ya kalau kita belum naruh kartunya tuh, ya kan, dekat pintu. Nah itu aku cium ada bau melati nyengat banget. Bau melati nyengat banget. Tapi aku berpikir, ih siapa nih pakai parfum? Cuma sekelebatan doang. Tapi ke arah kamar mandi. Itu. Nah habis itu masuklah ke kamar kan, kunci pintu, nungguin. Kok belum ada kabar ini Mas Rominya. Aku nggak berani chat lah, kan dia bilang tunggu kabar dari dia karena masih sama teman-teman. Dari situ nggak lama dia ngetok-ngetok. Selang 5, ya kurang lebih sampai 10 menit gitu, ada yang ngetok-ngetok pintu nih. Pas aku buka pintu, senyum nih. Aku lihat kayak, oh ini perawakannya Mas Romi ya kan, karena dia masih pakai masker. Mas Romi ya? Dia buka masker, senyum kayak gitu ngangguk. Nah terus, masuk mas. Pas masuk, dia nggak ada hubungan, nggak ada apa tuh kak. Jadi kayak langsung duduk lah di kasur, ngobrol-ngobrol. Tapi kok diem aja, aneh. Cuman yang aku bingung, kenapa pas dia datang nyampe dekat aku tuh
bau melatinya nyengat di situ, bau melatinya. Terus dari situ sempatlah ada bicara sedikit-sedikit bentar, walaupun dia kayak rada aneh lah. Aku langsung tuh nanyain kayak, Mas Romi ini mau langsung apa gimana nih, kayak gitu. Nah terus Mas Romi ini langsung ke aku tuh, langsung yang di apa ya, kayak orang gak sabaran gitu, langsung diginiin. Terus aku tuh dicelentangin gitu di bawah, dia di atas aku. Cuman dari situ Mawar ngerasa kayak badan gak bisa gerak, mau teriak gak bisa. Pas dia kayak layaknya cowok mau ngebuka baju, pandangan mataku tiba-tiba kayak pusing terus burem. Nggak lama langsung dia berubah wujud. Aku lihat dia kayak rada berbulu, ya kan, berbulu, matanya hitam, ada taringnya, sampai aku bener-bener kayak ngerasa apa, nggak bisa gerak, takut banget di situ. Antara kayak ini kenapa ya, kenapa ini, aku mau teriak nggak bisa, sampai aku berusaha nyebut, ada baca-baca gitu kan di dalam hati, tetap nggak bisa. Itu kurang lebih aku ngerasa kayak 15 menit aku kayak nggak bisa gerak, capek. Pas udah ini sempet ngedenger ada suara ketokan gitu kan, ketokan pintu dari luar, hilang, langsung hilang tuh. Aku kaget, jadi kayak di satu sisi, hah, ini barusan aku mimpi atau apa gitu. Soalnya pusing banget kepala aku, pusing. Terus pas ngeliat tadi bukannya ada Mas Romi ya, tuh aku ngomong dalam hati kayak gitu, tapi kok kemana. Cuman pas aku lihat di cermin, kan kalau samping kasur itu kan ada lemari yang langsung kacanya gitu kan. Nah aku ngeliat baju aku tuh kayak berantakan gitu, kayak berantakan, kayak abis ya begitu. Cuman aneh, kemana. Nah terus aku gak lama sempet pas abis bengong kayak gitu ngedenger lagi ketokan, ketokan berapa kali ngetok gitu ya. Baru aku buru-buru buka pintu. Pas aku buka, lah dalam hati aku, kok Mas Romi lagi, dalam hati aku. Aku sempat kaget di situ, sempat kaget. Terus langsung lemes kaki kan, gemeteran. Aku shock tuh, langsung kayak astagfirullahaladzim, aku jatuh jongkok kayak kan. Nah si Mas Romi ini mungkin bingung kayak kenapa. Aku dibopong dong sama Mas Romi, dibopong ke kasur, dikasih air. Kan memang di hotel tuh dapat air mineral lah ya, kayak aqua gitu minuman. Dari situ ditanya kenapa, kata si Mas Romi, ada apa, kamu kenapa. Aku nggak jawab, aku sama sekali kayak shock, terus nangis. Akhirnya ditenangin lah sama Mas Romi, ditenangin. Udah tenang katanya, tenang, kenapa, minum dulu. Aku minum, udah nafas ya kan. Pas ditanya lagi, kamu kenapa, tanya kayak gitu. Maaf ya aku telat, soalnya tadi agak macet dikit gitu katanya. Aku langsung bilang, tadi aku lihat Mas Romi udah dateng, aku bilang kayak gitu. Nah tapi pas aku lihat kok nggak ada. Terus nggak lama ada suara ketok-ketok pintu. Pas aku buka, ya aku kaget dong, ternyata Mas Romi baru datang, sedangkan tadi tuh siapa yang sama aku. Terus Mas Romi langsung kayak nggak percaya lah ya sama Mawar, kayak kamu halu kali, kamu habis mabok kali, digituin. Terus aku tuh cuman kayak udah syok, gemeteran aja, bengong. Nah cuman yang bikin aku kagetnya ya pas di situ masih nggak habis pikir itu tuh siapa gitu. Perasaan udah dateng tapi ternyata Mas Romi baru, yang aslinya ini baru dateng. Nah yang sampai aku bikin kagetnya, terus sampai Mas Romi pun nanya ke aku kayak gini, itu kenapa badan aku, jadi kan aku pakai tank top ya. Nah terus di sini memar, di leher memar, kayak ada cakaran gitu, kayak aku habis ngejedotin badan aku ke tembok. Cuman aku mikir kayak, ih sejak kapan gitu, kaget. Baju juga lecek, berantakan, cuman aku bingung itu habis kenapa. Baru
Mas Romi percaya sama aku karena ya dia ngeliat badan aku nih pada memar-memar kayak gitu. Mas Romi kayak mungkin cari aman kali ya, langsung ya udah yuk kita keluar aja, kita cari makan. Akhirnya aku nggak jadi sama Mas Romi. Ya kayak gitu nggak jadi karena mungkin dia juga nggak mau aku kenapa-napa. Aku masih shock kan jadinya. Pas turun nih ke bawah, si kakak resepsionisnya kayak, oh udah kak, iya, ya udah makasih, pamit nih. Udah gitu langsung lah aku sama Mas Romi cari tempat makan. Kita makan di ini ya, cari kayak food street kayak gitu, makan buat nenangin. Sempet lah ngobrol-ngobrol biasa di situ. Dari situ udah kita makan nih, ternyata Mas Romi ini orangnya emang baik banget. Dia nggak aneh-aneh, ngajak makan, terus care, perhatian. Abis itu juga langsung nganterin aku pulang ke kosan. Terus sebelum aku pulang dia juga ada ngasih aku uang gitu, sampai segitunya banget ke aku. Udah dari situ langsung ya gimana ya, aku langsung pulang. Udah dianterin tuh sama Mas Romi kan, itu ya dari jam aku nggak lama deh, pokoknya itu udah jam jam 2-an lah, jam 2 malam pulang ya kan, beres-beres. Abis itu setengah 3-an aku tidur, langsung tuh pas aku capek banget tiba-tiba mimpi. Nah di mimpi itu aku ketemu sama Mas Romi. Dari jauh dia senyum-senyum, ketawa-ketawa, tapi kok makin deket berubah wujud gitu. Wujudnya berubah sama persis yang aku lihat di hotel. Itu aku lihat persis banget sama yang kayak di hotel. Mukanya serem, matanya, terus giginya bertaring, ininya berbulu, badannya berbulu, pokoknya itu serem banget. Itu di mimpi dia datang lagi pokoknya pas aku balik dari kelar makan sama Mas Romi. Di mimpi itu aku tuh mungkin ngigo kali ya apa gimana, teriak-teriakan gitu mas, sampai aku kayak orang kecapean, takut. Pas aku kebangun ternyata itu udah pagi. Perasaan aku tuh kayaknya baru merem, tapi pas dilihat jam, aku cek handphone, loh kok udah pagi, udah jam setengah 9 malah. Cepet banget waktunya tiba-tiba. Mbak Mawar, Ya. aku mau nanya sedikit ya. Nah, Tadi kan sempat Mbak Mawar ini ngalamin kayak yang mungkin bisa dibilang ingin ditiduri ya secara paksa ya. iya. Tapi sempat bener-bener terasa udah kayak ditidurin gak sih? Atau hanya cuman dibayang-bayangin aja gitu? Kalau untuk seperti ditiduri kayak gitu, kayaknya enggak sih, lebih kayak tiba-tiba aku ditarik, dipaksa, tapi nggak sampai nggak digituin, cuma kayak mungkin kepuasan dia aja kali, kayak disiksa aku jatuhnya. Soalnya kan badan aku pada memar, aku nggak ngerasain apa-apa, kayak Mungkin kayak gitu. digerayangi gitu ya. Iya, Dan kejadian itu berkelanjutan atau stop sampai di mimpi aja nih? berkelanjutan bang, kurang lebih sampai 5 hari pas lepas dari balik hotel. Terus malamnya mimpi kan, kebangun. Nah itu setiap Mawar pergi kemana, jalan kemana itu berasa ada yang ngikutin. Bahkan kalau lagi Mawar sendiri nih di kamar ya, itu kayak ada dia gitu. Bahkan kecium wanginya, sampai Mawar mikir, wih kok aku kenal sama bau wangi melati ini nih, persis banget bau yang waktu aku ke hotel itu, kayak gitu. Nah akhirnya aku ceritalah sama temen, aku punya teman, aku cerita, kamu bisa nggak bantu aku kayak ngerasa ada yang ngikutin nih. Akhirnya temen aku bilang, aku punya pamannya ngerti, kata dia, coba lihat foto kamu, katanya. Aku kirim foto kan, pas dilihat ternyata, oh yaudah, disuruh paman aku datang, katanya. Lumayan kan kalau dari kosan aku ke rumah paman dia itu kurang lebih 30 menitan lah. Nah pas nyampe, ngobrol, ketemu pamannya, baru juga kayak pamannya keluar dari dalam ke teras,
Wih, bawa siapa Mawar? Gede amat di belakang, kayak gitu. Aku langsung merinding dong, ketakutan. Ternyata bener. Aku memang diikuti sama sosok itu. Udah singkat ceritanya ya dibantuin sama pamannya temen aku untuk dibersihin sama diusir biar nggak ada sosok yang aneh kayak gitu ngikutin aku. Mungkin karena akunya juga kotor ya, kayak gitu. Berarti itu kejadiannya kurang lebih kapan sih yang Mbak Mawar alamin tuh? Setahun lalu. Berarti baru-baru tahun lalu ya? Iya, tahun lalu berarti kayak 2021 ke 2022 lah. Tahun lalu. Kalau sampai sekarang masih ada nggak sih kira-kira sosok yang ngikutin Mbak Mawar itu? Enggak, enggak. Udah aman ya? Udah aman. Kenapa Mbak Mawar yakin kalau sosok itu memang udah nggak ada lagi nih ngikutin Mbak Mawar? Ya, karena di hari-hari aku ini emang nggak ada hal aneh yang kayak seperti biasanya kesini ada yang ngikutin, ke situ ada yang ngikutin, aku sendiri seperti apa, bahkan aku mencium bau melati nyengat banget, ini nggak, sama sekali udah aman. Mbak Mawar ini kan ngejalanin profesinya udah hampir 2 tahun lamanya ya Mbak ya? Iya, Pernah ada customer yang artis nggak Mbak? waduh, aku gak berani sebut. Tapi ada nggak? Ya, ada lah. Anak band atau artis film juga? Iya, pokoknya ada lah. Ada lah ya? Iya, Oke, Mbak Mawar, terima kasih banyak ya. Mbak Ya. Mawar udah mau menceritakan kejadian mistis yang pernah Mbak Mawar alamin di salah satu hotel ya Mbak ya. iya. Spill hotelnya dari mana Mbak? Aduh, spill gak ya? Gak usah lah. Jakarta juga ya? Ya bukan nggak jauh-jauh, masih Nggak di... jauh-jauh ya? Oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk Mbak Mawar. Semoga Mbak Mawar sehat selalu dan salam untuk keluarga Mbak Mawar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir video. Dan jangan lupa nih, untuk nonton video telusur lainnya, karena masih banyak video menarik yang harus kalian tonton. Buat kalian juga yang mau jadi narasumber telusur, yang punya kejadian mistis seputar profesi, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Kejadian-kejadian mistis bisa terjadi oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Bisa jadi Anda yang mengalaminya. Gue Jonaria, pamit.